Langsung saja kita persilahkan kepada Ustazah Syifa Nur Fadilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bu, saya ulang sekali lagi boleh? Mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur jamaah saya, sehatkan badannya, berkahkan rizkinya, yang banyak utang biar pada lunas utangnya. Ini jilbab udah pada lunas apa belum? Alhamdulillah. Semoga yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan yang solih dan solihah. Dan insya Allah yang belum punya pasangan mudah-mudahan dapat pasangan yang soleh. Yang janda dapat duda, yang duda dapat janda, yang bujang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala lita'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Ibu, bapak, jamaah sekalian Masjid Nuruz Zulam, betul ya? Nuruz Zulam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Nuruz Zulam dan pimpinan Pondok Pesantren An-Nuroniyah, Ayahanda Ki Haji Ahmad Dahlan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian guru-guru kita ada Ki Haji Rahibuddin, Ki Haji Saiful Maslul, ada Ustadz Syahroni, Ustadz Muhammad Husni Ketua PHBI, Ustadz Zamzam Muhajir SPDI, Ustadz Fuad Abdul Wahab, Ustadz Ahmad Ila Papi Ki Bentar, Kang Arif Manong Ketua Panitia, Kang Dedi ya, kemudian ada Kang Dandi Febriansyah Ketua Remaja juga, ada kru YouTuber. Wah, ada juga nih ya kru YouTubernya. Kalau YouTubernya mana? Bu, Ibu punya handphone nggak? Suka nonton YouTube nggak? Suka nonton TikTok nggak? Suka bikin konten nggak? Suka goyang di TikTok nggak? Bohong apa bohong? Nih emak-emak zaman sekarang penyakitnya doyan goyang di TikTok, ya. Bahkan yang diajak goyang bukan cuman lakinya nih, udah tahu lakinya nggak suka dipoto, lakinya nggak suka di video, dia bilang, bang sini kita goyang dulu bang. Kadang-kadang neneknya juga diajak. Nah ini jadi hal penting. Handphone yang kita punya kudu dipakai buat ibadah. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Istri suka bikin TikTok nggak Pak? Yang jawab ini. Ibu-ibu sekalian, para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sampai tahun ini kita masih panjang umur. Karena terkait umur manusia ada 4 kategori. Satu, ada orang yang umurnya panjang, amalnya pendek. Siapa yang begitu? Jangan saya ustazah, jangan kata. Salah satunya orang yang umur panjang, amalnya pendek, iblis laknatullah alaih. Ibu, tahu iblis? Apa bedanya iblis, jin sama setan Pak? Kagak ada bedanya ustazah. Iblis, jin sama setan. Itu kalau yang suka nongkrong di pohon tuh rambutnya panjang apa Bu? Jurik. Apa bedanya jin, iblis dan setan? Nih kalau ada yang bisa saya kasih hadiah.
Alhamdulillah saya insya Allah umroh bulan November, nanti saya kasih brosur umroh. Brosurnya doang, bayarnya masing-masing. Apa bedanya jin, iblis, dan setan? Ada yang tahu? Kalau iblis itu masih dari golongan jin, tapi dia pimpinannya. Jin, al-jinsiyah, jenisnya. Allah nyiptain manusia, ada jenis manusia. Allah nyiptain makhluk, ada jenis manusia, ada jenis malaikat, ada jenis jin. Tuh. Siapa pimpinan manusia? Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam. Siapa pimpinan jin? Iblis laknatullah. Jadi iblis pimpinannya dia cuma ada satu dulu yang godain Adam sama Hawa sehingga meninggalkan surga tuh iblis. Yang kedua jin, jenisnya, golongannya. Yang ketiga setan. Setan itu adjektif, kata sifat. Siapa saja, hal apapun yang disebut buruk itu maknanya setan. Bu, kalau marah sama laki suka nyebut begitu enggak? Pak, kalau lagi marah ngomel sama anak suka nyebut dasar anak setan. Kalau anaknya setan, bapaknya apa? Dedemit. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu kata sifat. Setiap hal yang disifati buruk itu setan. Ini pernah ada kisah yang luar biasa. Boleh saya ceritain dikit? Berapa menit ini? Sampai jam berapa ceramah? 5 menit lagi. Ada dulu kajian Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi lagi bikin kajian, beliau bahas tentang keutamaan sedekah. Nih, salah satu amalan yang kudu atau harus kita lakukan kalau ada rezeki berlebih, sedekah. Itu salah satu amalan yang dianjurkan oleh Syekh Abdul Hamid, salah satu ulama bilang, cuman kita kalau mau sedekah kadang-kadang maju mundur. Mau ngeluarin sedekah dibisikin sama setan, udah gak usah sedekah bu, bagus beli jilbab di Shopee. Udah gak usah sedekah, bagus buat jajan dan lain sebagainya. Maka kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang kalau mau sedekah itu diganggu oleh 40 setan yang bergelantungan di hadapannya. Dari sini ngebisikin, dari sini ngebisikin, dari depan ngebisikin, dari belakang bisikin. Apa dibilangnya? Jangan sedekah. Makanya orang mau sedekah tangannya gemeter, susah. Jadi apa kagak? Jadi apa? Kagak. Saya punya jamaah dulu di Depok, dia ngeluarin duit 100.000, minta kembalian 99.500. Kalau cek orang Sunda nama ini medit bakhil meregehese. Ya Bu ya? Ada yang begitu. Maka orang mau sedekah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, 40 setan bergelantung di hadapannya. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, wahai para jamaahku, para muridku, kalau kita mau sedekah luar biasa itu gangguan setan. Ada satu pemuda tunjuk tangan, interupsi, wahai Syekh. Syekh, saya yakin Syekh, saya mampu dan bisa mengalahkan 40 setan yang bergelantungan menghadang saya mau sedekah. Silahkan, kata Syekhnya. Pulang dia ucluk, balik ke rumahnya. Begitu dia balik dengan senang hati, dia ngelihat gandum sekarung di dalam dapurnya. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia angkut, ya Allah, alhamdulillah, nih gandum bisa saya bawa. Ya, bisa saya bawa. Begitu keluar dari rumah, baru melangkah dikit, ada yang manggil dari belakang. Siapa yang manggil? Siapa yang manggil? Setan. Siapa yang manggil? Bininya. Pak, siapa yang manggil Pak? Bininya. Tarik-tarikan, kata bininya, Bang, ini gandum buat persediaan makan sebulan, mau dibawa kemana Bang? Oh, ini mau disedekahkan ke masjid, mau disedekahkan kepada para fakir miskin. Jangan Bang, kita nggak ada lagi kalau disedekahin Bang. Tuh, kadang-kadang laki sama bini bisa jadi setan, anak bisa jadi setan, orang tua bisa jadi setan. Jadi siapapun punya potensi jadi setan dalam dirinya. Balik pemuda ini ngadu sama syekhnya, Syekh,
Gak jadi Syekh, saya mau sedekah. Kenapa? Katanya kamu bisa mengalahkan 40 setan yang menghadang kamu. Betul Syekh, 40 setan sudah saya kalahkan, tapi ada satu induknya yang gak bisa saya kalahkan, yaitu bininya setan, bininya sendiri. Jadi siapapun dari kita punya potensi sifat syaitan, punya sifat buruk. Makanya yang pertama, satu, banyakin sedekah. Istanzilur rizqa bisadaqah. Tarik olehmu rizki dengan memperbanyak sedekah. Ya Allah, kok hidup saya gak pernah berubah, rizki saya susah, sama laki tiap hari berantem, anak gak nurut sama orang tua. Apa yang salah ya Allah? Bisa jadi karena kita kurang sedekah, kita kurang berbagi, kita kurang ingat sama orang-orang di sekitar kita. Mengajarkan kita untuk banyak Bu, yang kedua, orang kalau mau sedekah penyakitnya apa Bu? Ria, betul nggak? Betul nggak? Ada orang ketika dia mau sedekah dia bilang begini, Pak Haji sama DKM, saya pengen sedekah buat masjid, tolong jangan disebut nama saya Pak Haji, sebut saja hamba Allah, katanya. Ini dia pengen meminimalisir sifat ria. Ada satu kejadian jamaah dulu, saya diceritain sama suami. Pembangunan masjid pada sedekah semua. Dari fulan si A 20 juta, dari si B 10 juta, dari si hamba Allah, dia nggak mau disebut namanya, 25 juta. Jangan disebut Ustadz Pak Haji. Begitu sholat Jumat pengumuman, alhamdulillah pembangunan masjid kita sudah mencapai sekian ratus juta. Untuk minggu ini dari si A sekian, dari si B sekian, dari si C, hamba Allah 25 juta. Semua nengok, hamba Allah siapa? Kan penyakit kita kepo, betul nggak? Siapa ini 25 juta nih? Kayak bener, siapa? Nengok nggak ada yang ngaku. Yang sedekahnya senyum-senyum. Dia nggak ngasih tahu, dia nyolek kawannya. Hamba Allah itu saya. Bu, Ibu, Bapak, kita sering gitu nggak? Insya Allah orang Kedung Halang nggak ada yang begitu. Mudah-mudahan insya Allah sedekahnya lillahi ta'ala. Amalan kedua apa Bu? Kita dianjurkan pakai celak mata. Nggak punya ustazah, beli di Shopee murah 5.000 dapat. Nggak punya ustazah 5.000, minta sama suami. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu, sedekah. Yang kedua, pakai celak. Yang ketiga, memperluas rizki keluarga, anak istri. Yang keempat itu adalah sholat sunnah, puasa sunnah. Nanti tuh kita amalin di mana kita diperintah untuk muhasabah diri. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia orang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa makbunun. Siapa orang yang hari ini sama kayak kemarin, gak ada perubahan, maka dia tercela. Maka yang terakhir kata Rasul, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, kemarin pakai jilbab sekarang buka jil, siapa itu? Nyebut nama lagi, ini katanya. Kemarin dia sholat, hari ini dia kagak kemarin dia puasa, hari ini dia kagak puasa. Kemarin dia taat sama suami, hari ini dia enggak taat sama. Ini yang kata Rasul, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Orang begini modelnya dilaknat sama Allah. Maka insya Allah pribadi kita, ibadah kita bisa berhijrah lebih baik daripada hari-hari kemarin. Amin ya robbal. Salah satunya apa cara muhasabah? Rajin membaca
istighfar. Bagaimana bunyinya Ustazah? Ada istighfarnya Nabi Adam. Gimana itu Ustazah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ada yang nyaut, Ustazah panjang bener. Ada yang pendekan nggak? Ada istighfarnya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus. Bagaimana istighfarnya? Bagaimana minta ampunnya sama Allah? La ilaha illa anta subhanaka kuntu minal. Ustazah masih kepanjangan juga, saya kagak apal. Ada yang lebih pendek lagi, istighfar yang sering kita baca, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal junub wala haula wala. Tambah panjang Ustazah. Ini kadang kita manusia demen komplain ya. Yang pendekan lagi ada nggak Ustazah? Ya udah, yang kalau kita zikir habis sholat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu udah paling pendek. Jangan lupa kita dawamin istighfar. Jadi siapa orang nih Bu, ini banyak kisah-kisah luar biasa. Orang susah rizki, dawamin istighfar, jadi orang kaya. Amin. Orang belum punya anak, dawamin istighfar, dikasih anak sama Allah. Usahanya susah, gak maju-maju, dia dawamin istighfar, dikasih kemajuan keberkahan sama Allah. Suaminya gak pernah sholat, dia dawamin istighfar, dikasih suami yang soleh, dirubah oleh Allah. Jadi kekuatan istighfar ini luar biasa. Ada kisah yang menarik, saya boleh ceritain. Ada salah satu ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal dulu tinggalnya di Kufah. Ketika itu beliau ulama yang masyhur, populer, terkenal. Kalau kita ketemu guru, kiai, ulama udah terkenal, ibu biasanya minta apa? Foto. Minta foto apa minta doa? Minta foto apa minta doa? Habis ini jangan ada yang foto ya. Minta foto apa minta doa? Dua-duanya Ustazah. Cuman zaman dulu belum ada foto. Tuh Imam Ahmad bin Hambal masyhur. Itu ulama di Irak yang terkenal kala itu. Semua orang pengen ketemu. Satu ketika Imam Ahmad bin Hambal, apa disebutnya, apa tuh? Apa disebutnya? Lupa saya bahasanya. Nyamar. Ya, di nyamar. Imam Ahmad bin Hambal dia nyamar. Dari Kufah perjalanan ke Basrah, berjalan tanpa prajurit, tanpa jamaah, tanpa murid, berjalan sendirian. Nggak pakai peci, nggak pakai sorban, nggak pakai gamis, nggak pakai sarung, nggak pakai koko, pakai baju biasa. Nggak ada yang kenal kalau itu ulama. Nyampe di Basrah, Imam Ahmad bin Hambal kecapean, pengen duduk dalam masjid. Ketika lagi duduk dalam masjid, tiduran, datang marbot masjid. Pak, Bapak ngapain tidur di masjid? Pergi Pak, pergi. Diusir Imam Ahmad bin Hambal keluar, kagak boleh tidur dalam masjid. Ini kalau Nurul Zulam ada orang tidur dalam masjid, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kalau tidurnya berapa menit boleh Ustazah. Kalau dia nginep 2 malam di sini, jangan juga ya Bu ya. Ini Imam Ahmad bin Hambal musafir, kecapean, tidur dalam masjid, diusir. Dia tidur di serambinya. Begitu lagi tidur di serambi, datang lagi marbotnya. Pak, dia nggak tahu nih ulama besar nih, dia nggak kenal. Pak, maaf, ini yang namanya masjid, tempat ibadah, mau di dalam mau di serambi nggak boleh dibuat tidur. Bolehnya buat sholat, ibadah. Diusir, ditarik sama tuh marbot, dijorokin tuh Imam Ahmad bin Hambal. Begitu lagi dijorokin, ada tukang roti depan masjid. Tukang roti, dia punya toko roti depan masjid, ditarik. Pak, sini Pak, Bapak kayaknya ngantuk, lelah, duduk di bangku saya. Kebetulan saya lagi ngadon roti.
Begitu lagi duduk, Imam Ahmad bin Hambal berterima kasih ketiduran dia, Bu, tidur. Baru tidur berapa menit ngedenger orang yang lagi ngadon roti ini istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sambil ngadon tuh bahan roti. Melek Imam Ahmad bin Hambal. Paling dia istighfar bentar, tidur lagi. 1 jam kemudian bangun lagi Imam Ahmad bin Hambal masih istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia nyetak rotinya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Dimasukin ke dalam bungkusan, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Gak bisa tidur Imam Ahmad bin Hambal, bangun, ditanya, Pak, mohon maaf, kalau cek orang Sunda nama punten, gitu ya Bu ya. Mohon maaf Pak, ini Bapak dari tadi saya tidur kok kedengerannya istighfar terus. Kalau boleh tahu, emang gara-gara ada saya Bapak istighfar atau ini jadi kebiasaan? Berapa lama Bapak punya kebiasaan ngadon roti sambil istighfar? Dia bilang, wahai Tuan, saya punya toko roti ini kurang lebih sudah 25 tahun. Selama 25 tahun saya jadi tukang roti, selama itu juga saya dawamin baca istighfar. Gak pernah berhenti, kata Imam Ahmad. Gak pernah Pak, ini jadi kebiasaan saya. Begini Pak, tukang roti, kata Imam Ahmad, saya pengen tanya, dari kebiasaan baca istighfar yang Bapak dawamkan, apa khasiat dan manfaat yang didapat selama 25 tahun ini Pak? Mohon maaf wahai Tuan, akan saya ceritakan kegunaan istighfar yang saya dawamkan, kata tukang roti. Selama 25 tahun saya rajin istighfar. 1, saya punya toko cabang roti hampir 40 lebih di mana-mana. Yang kedua, roti saya nggak pernah nggak laku. Yang ketiga, saya pengen punya bini cantik, Allah kasih. Saya pengen punya anak banyak solih-solihah, Allah kasih. Saya nggak pernah kekurangan. Apapun yang saya minta Allah kabul berkat istighfar yang saya yakini ini. Tapi wahai Tuan, ada satu yang belum Allah kabul sudah lama. Apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hambal, saya melazimkan istighfar, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen benar ketemu ulama dari Kufah namanya Imam Ahmad bin tapi susah benar ya Allah, nggak ketemu-temu. Wahai Tuhan, doakan saya biar ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Kaget nih Imam Ahmad bin Hambal. Apa dia bilang? Wahai Tuhan pedagang roti, ini saya Imam Ahmad bin Hambal. Karena waktu itu pakai pakaiannya tidak seperti ulama, ustadz ya, menyamar, jadi nggak kenal. Menangis tukang roti, menangis juga Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata Imam Ahmad? Saya yang ulama saja tidak sebanyak itu istighfarnya. Engkau yang cuman pedagang roti tapi melazimkan istighfar dan yakin kepada Allah. Sekarang engkau sudah dikabul oleh Allah, ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Gara-gara istighfarmu saya jalan dari Kufah ke Basrah. Gara-gara istighfar kamu saya diusir sama marbot masjid. Gara-gara istighfar kamu saya bisa nyampe di tempat roti kamu, ketemu sama kamu. Itu keajaiban dari istighfar. Bu, kalau marah sama laki baca apa? Astaghfirullahalazim. Itu kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang kalau lagi marah buru-buru ta'awuz billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pegang dadanya suami. Bang, astaghfirullahalazim. Shollu ala nabi. Shollu ala nabi. Lakinya makin marah apa enggak? Pak, kalau bini nyerocos mulu, banyak nuntut, minta ini itu, kita bilang shollu ala nabi. Istighfar mah istighfar. Kira-kira bininya diem apa makin ngomel? Ibu, saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak di mana-mana kalau ngaji lebih banyak ibu-ibu sama bapak-bapak, betul ya? Betul ya? Bapak-bapak jumlahnya cuma 1000, ini kalau dihitung 1000 lah.
yang datang. Ibu-ibu lebih banyak lagi. Pengen nanya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Tiap hari pengajian itu yang ada pengajian ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Dari hari Senin pengajian, Selasa, Senin bajunya merah, Selasa kuning, Rabu putih, Kamis biru, Jumat hijau sampai Minggu tuh ada, makanya meja nggak pernah kosong dari berkat. Kenapa? Tiap hari ngaji. Yang doyan ngaji ibu-ibu, yang datang ke majelis taklim paling banyak, yang jadi panitia, yang ngutangin baju, yang arisan, yang suka ngomel. Padahal yang paling banyak ngaji ibu. Makanya ini jadi muhasabah kita Bu. Satu, yuk kita perbanyak istighfar. Ya Allah, saya punya dosa kemarin sama orang tua, ampuni saya. Ya Allah, saya punya dosa kemarin sama anak saya, ampunin saya. Saya punya dosa kemarin sama laki saya, ampuni saya. Berarti ini orang yang berubah dan merubah dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baiklah. Kita kenal dalam surah Yasin tuh, ketika Nabi nyuruh Ali bin Abi Thalib buat menggantikan duduk karena mau dibunuh oleh kafir Quraisy, keluar Nabi baca doa dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Gak bisa ngeliat tuh, ya. Itu hebatnya Ali kala itu Bu, suruh gantiin Rasul nih, dia mau. Coba lihat pemuda zaman sekarang belum tentu. Ini ada yang diburon, mau dibunuh nih. Kata Nabi bilang, kamu gantiin di situ ya. Apa kata pemuda ini, kalau dia tidak sesoleh Ali bin Abi Thalib, kok saya sih ya Rasul, kan yang mau dibunuh Rasul. Betul gak? Betul gak? Itu bedanya sekarang dengan Ali bin Abi Thalib kala itu. Maka hijrah itu ada dua. Ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Hijrah makani dulu Rasul dari Mekah ke Madinah. Tapi tidak ada lagi hijrah makani, yang ada hijrah maknawi. Makin rajin sholatnya, makin rajin ibadahnya, makin baik akhlaknya. Ini yang disebut dengan hijrah. Sekarang rame istilah hijrah. Halo, Bu, Ibu, ngantuk apa bagaimana nih? Ini yang belakang saya lihat yang nyender begini. Ini khusyuk apalagi tidur ya? Orang kalau lagi ngaji godaannya banyak. Coba kalau orang buka handphone sejam matanya bisa melotot. Betul nggak? Tapi kalau orang lagi ngaji, yang pertama itu setan taruh di bawah tempat duduk kita, duri. Makanya orang ngaji duduknya kagak bisa diem. Geser kanan, geser kiri, telungkup kakinya, dia sila, ya dia ngelonjor, rebahan, tengkurap dan lain sebagainya. Berapa kali rubah posisi? Betul nggak Bu? Udah berapa kali rubah posisi? Nggak bisa dihitung. Nih godaan orang lagi ngaji. Yang kedua, orang lagi ngaji matanya sama setan ditaruh dedek. Makanya orang kalau lagi ngaji bawaannya ngantuk. Bener apa benar? Nonton sinetron Bu, itu yang film Sakinah ngantuk apa enggak? Nonton gosip berita ngantuk enggak? Enggak. Nonton dangdutan ngantuk enggak? Tapi kalau ngaji kita bawaannya ngantuk. Nih yang hadir semua insya Allah hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang berusaha lebih bertakwa lagi. Semua doyan ngaji, makin baik sama anak, amin. Jadi orang tua yang makin taat, amin. Jadi istri yang makin solihah, amin. Jadi suami yang makin solih, amin. Bagaimana model istri solihah? Istri solihah itu adalah dia kalau keluar kemanapun pasti izin sama lakinya. Siapa perempuan yang keluar dari rumahnya bighairi izni azwajihinna, tanpa izin suami, maka dia dilaknat oleh malaikat.
Bu, pulang dari sini langsung cium tangan sama suami. Bolak-balik. Tuh, kalau kita sama guru aja begitu, sama suami juga udah begitu. Betul nggak Pak? Pak, istri begitu nggak cium tangannya? Hah? Mau bilang enggak ada di sini. Mau bilang iya, kagak begitu. Cium tangan sama suami. Cipika-cipiki minta maaf Bu. Kemana-mana kita izin, ini ciri istri yang makin solih. Suami juga begitu, kemana-mana pamit dulu sama istri. Melakukan apapun diskusi dulu sama istri. Jadikan istri bidadari syurga. Amin ya robbal alamin. Bu, jangan sering-sering nonton gosip. Jangan sering-sering nonton film Indosiar. Ini lagi rame jasa keliling, jasa suami keliling, jasa istri keliling. Apa tuh lagi rame ya sekarang ya. Ini kadang-kadang film Indosiar tema-temanya saya suka nggak bisa mikir, nggak ngerti sama temanya. Suamiku adalah suami dari suami temanku, gimana tuh? Betul ya? Betul nggak? Udah temanya puyeng, bikin liar, cek orang Sunan mah liar lihat temanya. Pas lagi nonton, suami yang disalah-salahin. Istriku selingkuh dengan istrinya tetangga istriku. Bang, sini bang, kenapa? Ini kalau abang selingkuh kayak begini, padahal lakinya nggak tahu-tahu. Emang mama lagi nonton apa sih? Gara-gara sinetron laki bini jadi banyak gak? Banyak. Makanya kita harus lebih aware lagi nyari tontonan. Ada ibu-ibu nonton Ikatan Cinta, tapi sekarang Andinnya udah kagak ada. Kata ibu-ibu males cuman si Al doang yang ada. Nonton Ikatan Cinta, mama gara-gara nonton Ikatan Cinta setiap hari ngebayangin Aldebaran. Mau tidur kebayang Aldebaran, begitu nengok berdebar-debaran nih lihat. Suami bukan Aldebaran. Hati-hati, gara-gara sinetron film kita tidak menjadi semakin taat atau solihah. Maka cerdaslah, pintarlah mencari tontonan, mencari tuntunan, ajaran kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya robbal. Kalau perlu suami nambahin uang belanja, istri rajin kasih surprise. Ibu suka ngasih surprise nggak sama suami? Nggak punya suami? Nggak ditambahin belanjanya? Mau ditambahin mau kagak, yang namanya surprise kudu dilakuin. Ini kan kadang-kadang orang berantem rumah tangga Pak gara-gara hal sepele. Betul nggak? Makanya ketika kita nikah, ijab kabul, akad nikah nih buat yang jomblo-jomblo jadi reminder. Apa tuh? Muhasabah. Ketika kita nikah, saya terima nikah dan kawinnya, bukan hanya parasnya, bukan hanya agamanya, tapi bau badannya, cara tidurnya, model ngoroknya, karakternya, lagi ngambeknya tuh saya terima semuanya. Kalau kita udah nikah berarti semua udah kita terima semuanya. Ada laki bini baru nikah sebulan dia komplain minta cerai. Kenapa? Laki gua nggak sesuai harapan. Istri gua nggak sesuai harapan. Emang mau bagaimana? Semua kita punya kekurangan. Kalau kata orang Kedung Halang bilang Bu, nobody is perfect. Ini bahasa orang Kedung Halang. Apa artinya? Tidak ada orang yang sempurna. Maka harus adanya rahmah, rasa penerimaan. Insya Allah kekurangan istri saya lengkapi, yang udah lengkap makin dilengkapi, begitu juga suami. Ya, ini kan masalah sepele bertengkar. Gara-gara apa? Contoh, suami istri sama-sama doyan makan telur ayam. Yang satu pengen diceplok, yang satu pengen didadar. Berantem apa enggak? Berantem. Kata lakinya maunya ceplok mah, mama sukanya dadar. Berantem. Makan bubur keluar pengen healing, bahasa anak mudanya healing Bu. Healing keluar makan bubur.
Begitu makan bubur yang satu pengen diaduk, yang satu kagak pengen diaduk, berantem lagi. Makanya ngadepin perempuan Pak, ini makhluk yang paling disebutnya perempuan itu makhluk halus. Betul nggak? Hatinya halus. Jadi kalau diibaratkan perempuan itu tulang rusuk dilurusin takut bengkok, dibengkokin, didiemin, tambah bengkok. Itu perempuan. Dia mau berangkat ngaji, nanya sama laki tadi, ya bagusan pakai jilbab putih apa jilbab merah ya? Kata suaminya, mama bagusan jilbab putih. Ayah nih nggak bisa mantesin mama. Ya udah jilbab merah. Ayah udah tahu mama nggak suka warna merah, serba salah. Bagus kagak usah dikasih saran. Nggak dikasih saran, ayah nggak peduli sama mama. Tuh, dikasih saran salah, nggak dikasih saran salah. Jadi perempuan kalau mau berangkat kemana-mana adalah makhluk yang paling kagak punya baju. Kalau di lemari banyakan baju suami apa istri? Tapi kalau mau berangkat, Pak, mama nggak punya baju, mau kondangan tuh, ya. Insya Allah tahun ini awal tahun menjadikan kita lebih bersyukur lagi. Terakhir, kata Imam Al-Ghazali, selain banyakin muhasabah dan istighfar, banyakin bersyukur. Apa ciri orang bersyukur? 2. 1, orang yang bersyukur lisannya gemar mengucap alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil ali. Sekali lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ciri orang bersyukur lisannya gemar ngomong alhamdulillah. Ada yang muji alhamdulillah, dikasih kaya alhamdulillah, semua nikmat yang kita punya kita keluar dari lisan alhamdulillah. Yang kedua, ciri orang bersyukur adalah kalau dia punya nikmat dipakai ibadah, punya baju bagus dipakai ngaji, punya baju bagus dipakai depan suami, punya harta banyak dinafkahin ke istri, disedekahkan kepada yang membutuhkan. Ini artinya rizki yang dia miliki benar-benar dihaturkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita khususkan buat para guru-guru kita, para asatid ya, asatizah, para alim ulama, Pak RW, Pak RT, lurah semua yang hadir, guru-guru kita, mobil khusus yang hadir, para jamaah mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, Allah bukakan pintu rizki seluas-luasnya, diberikan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan, hajat apapun yang kita minta kepada Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah. Ikan sepat, ikan gabus ditaruh dalam koper. Makin cepat acara kita makin bagus karena perut saya udah lapar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.